Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel YouTube Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi-materi kimia, baik kimia SMA maupun Olimpiade Kimia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang kupas tuntas kimia organik ya. Sekarang part 3. Sekarang insya Allah di video ini akan dibahas mengenai reaksi pertama yang akan kita pelajari sebagai reaksi umum kimia organik, yakni reaksi substitusi. Nah, substitusi yang kita bahas di sini yang pertama itu adalah reaksi substitusi nukleofilik. Jadi kemarin kita udah bahas ya bahwa substitusi itu nanti reaksinya tuh ada dua jenis. Ada substitusi nukleofilik, ada substitusi elektrofilik. Nah, substitusi nukleofilik ini sendiri dibagi menjadi dua reaksi, yakni reaksi SN1 dengan reaksi SN2. Sementara reaksi substitusi elektrofilik itu reaksi substitusi yang terjadi pada gugus benzena. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang reaksi substitusi nukleofilik. Kemarin sudah dijelaskan ya bahwa reaksi substitusi nukleofilik itu berarti gugus yang mensubstitusikan itu adalah sebuah nukleofil. Sementara kalau reaksi elektrofilik yang mensubstitusikan, menggantikan itu adalah gugus elektrofil. Nah, di sini reaksi substitusi nukleofilik kita bagi menjadi dua hal, yakni SN1 atau yang kita biasa sebut sebagai reaksi substitusi nukleofilik unimolekular dan reaksi SN2, yakni reaksi substitusi nukleofilik bimolekular. Nah, perbedaan yang mendasar itu adalah kalau misalkan SN2 itu nanti kita bakalan memiliki molekularitas, artinya kita harus memiliki dua molekul yang saling bertumbukan untuk menghasilkan sebuah produk. Sementara kalau SN1 itu nanti proses awalnya hanya dibutuhkan oleh satu molekul yang nanti bakalan terbentuk karbokation. Nah, setelah itu baru setelah karbokation terbentuk itu bakalan diserang oleh nukleofilnya. Nah, selain itu penamaan SN1 dan SN2 itu juga menandakan bahwa order reaksi dari masing-masing reaksi. Kalau reaksi SN2 menandakan bahwa order reaksi dari reaksi tersebut itu adalah 2. Ya, order reaksi totalnya 2. Sementara kalau SN1 itu order reaksi totalnya itu adalah 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat mekanismenya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, mekanismenya di sini ada sebuah molekul. Molekulnya itu misalkan alkil halida ya, suatu alkil halida ini adalah propil klorida dan sini ada nukleofilnya. Nah, kalau reaksi SN2, reaksinya itu nukleofilnya langsung menyerang ke alkil halidanya sehingga membentuk sebuah keadaan transisi. Ini namanya keadaan transisi ya, lambangnya double dagger seperti ini. Garis tegak terus dicoret dua seperti ini. Ini adalah lambang double dagger menandakan lambang keadaan transisi. Nah, keadaan transisi ini menggambarkan bahwa di sini OH-nya itu akan masuk. Sementara Cl-nya itu akan keluar. Jadi OH-nya mau masuk, Cl-nya akan keluar. Nah, setelah itu apa? Maka setelah itu Cl-nya itu bakal terlepas sehingga digantikan oleh OH. Nah, jadi secara garis besar, kalau reaksi SN2 itu adalah molekul dari nukleofilnya itu langsung menabrak ke pusat reaksinya, ke elektrofilnya, terus kemudian membuang dari si Cl. Jadi produknya seperti ini. Nah, secara order reaksi, maka kita bisa tulis bahwa laju reaksinya itu sama dengan K, konstanta lajunya, konstanta laju reaksi SN2-nya, dikali dengan nukleofilnya, kebetulan sini nukleofilnya OH-, dan sini dikali dengan substrat dari alkil halidanya, yakni Rx-nya. Nah, ini adalah mekanisme reaksi SN2. Nah, selanjutnya, kita masuk ke mekanisme reaksi SN1. Nah, kalau reaksi SN1 justru molekul dari nukleofilnya tidak langsung masuk. Tapi pertama, dia akan melepaskan leaving groupnya terlebih dahulu. Jadi kemarin juga udah jelasin ya, bahwa yang menggantikan itu adalah nukleofil, sementara yang tergantikan itu yang kita sebut sebagai leaving group atau gugus pergi. Nah, leaving groupnya lepas. Nah, ketika leaving groupnya lepas, maka ketika ikatannya di sini lepas, maka otomatis dia akan menjadi positif di sini. Dan nilai yang kita sebut sebagai karbokation. Nah, setelah terbentuk karbokation, maka OH- langsung masuk, menyerang, sehingga membentuk produk yang seperti ini. Nah, kenapa di sini ada dua produk? Karena
ketika terbentuk karbokation, itu dia bebas menyerang. Nanti bakalan dijelasin selanjutnya. Dia bebas menyerang, bisa ke sini dan bisa lewat sini. Sehingga kalau lewat sini, jadinya produknya seperti ini. Kalau lewat sini, jadi produknya seperti ini. Nah, ini adalah mekanisme reaksi SN1. Dan mekanisme reaksi SN1 memiliki order reaksi 1 dengan nilai V sama dengan K kali Rx. Dengan Rx itu adalah dari substratnya, ya, substrat alkil halidanya. Di sini kita lihat bahwa nukleofilnya itu tidak memengaruhi laju reaksi. Jadi seberapa banyak pun nukleofilnya itu tidak memengaruhi laju reaksi. Nah, ini sekilas dari mekanisme SN1 dan SN2. Jadi terlihat berbeda ya. Kalau misalkan SN2 itu langsung nabrak, terus dilepas. Kalau misalkan ini tunggu lepas dulu, baru ditabrak. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kayak kita ibaratkan sebagai kayak pelakor ya. Jadi kalau misalkan SN2 itu seperti pelakor, jadi nukleofilnya itu seperti pelakor, jadi artinya dia belum putus, jadi dia maksa masuk terus kemudian lepas gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sementara kalau SN1 dia kayak dia cerai dulu, udah cerai nih baru nukleofilnya masuk seperti itu. Ya itu ini aja sih, intermezzo aja. Jadi seperti itu ya, ini SN2 dan ini SN1. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Perbedaan antara reaksi SN2 dengan SN1. Nah, ini secara sekilas mekanismenya ya, dan mekanisme ini menghasilkan perbedaan-perbedaan pada reaksi SN2 maupun SN1. Nah, kapan suatu reaksi disebut sebagai SN2 dan kapan suatu reaksi disebut sebagai SN1? Nah, ada tanda-tandanya ya. Jadi kalau misalkan pelarutnya itu yang digunakan di SN1 itu adalah pelarut protik, sementara kalau di SN2 itu digunakan pelarut aprotik. Nah, pelarut protik dengan pelarut aprotik nanti dijelaskan ya di selanjutnya. Nah, sementara untuk living groupnya, ini adalah living group yang good living group, dan ini juga good living group. Jadi sama ya grupnya. Apa itu good living group? Nanti jelasin. Nah, yang ketiga, ini adalah substratnya. Untuk Rx-nya itu adalah substratnya. Kalau yang SN1 itu adalah karbokationnya stabil, sementara SN2 itu karbokationnya tidak stabil. Nah, sementara yang untuk nukleofil, nukleofilnya, karena substitusinya nukleofilik ya, SN1 itu nukleofilnya itu bisa nukleofil kuat, itu juga bisa nukleofil lemah. Itu tergantung ya, jadi bisa nukleofil kuat, bisa nukleofil lemah. Sementara kalau SN2 itu harus nukleofil yang kuat. Nah, bagaimana kita menentukan nukleofil kuat atau nukleofil lemah? Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Sementara produknya ini, kalau SN1 itu adalah produk rasemat, sementara SN2 itu adalah produk inversi. Nah, ini adalah sedikit perbedaan dari SN1 dengan SN2. Nah, sekarang kita bahas dari masing-masing perbedaannya. Nah, pertama kita bahas tentang pelarut dulu. Kenapa SN1 itu harus pelarutnya protik dan SN2 itu harus pelarut aprotik? Nah, pertama kita jelasin dulu apa itu pelarut protik dan pelarut aprotik. Nah, sebenarnya kalau dari pelarutnya, pelarut aprotik, itu A itu artinya tidak, protik itu maksudnya proton atau penghasil proton. Jadi, pelarut aprotik itu adalah pelarut yang tidak bisa menghasilkan proton, atau bisa dibilang tidak bisa mensolvasi dari proton. Itu biasanya tandanya itu adalah dia tidak memiliki ikatan hidrogen, seperti itu. Biasanya gitu, tandanya tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, sementara pelarut protik itu adalah pelarut yang menghasilkan proton atau dapat mensolvasi proton, dan itu biasanya dia memiliki ikatan hidrogen. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat ya bahwa pelarut protik itu biasanya tidak memiliki ikatan hidrogen, jadi pelarut protik itu biasanya memiliki ikatan hidrogen, seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk pelarut protik. Nah, kenapa kita untuk SN1 kita butuh pelarutnya protik, sementara SN2 itu pelarutnya aprotik. Nah, ini bisa kita lihat ya di apa? Sini. Untuk reaksi SN1, kita membutuhkan tahap intermediate berupa karbokation. Jadi misalkan di sini yang tadi ya. Nah, dia kan harus lepas dulu menghasilkan. Nah, ini harus lepas dulu menghasilkan sebuah senyawa
Nah, dia menghasilkan sebuah senyawa yang mengandung karbokation. Nah, untuk apa? Untuk SN1, ketika terbentuk karbokation ini, maka kita harus menstabilkan karbokation ini agar dianya itu tetap ada gitu. Karena kalau misalkan karbokationnya tidak stabil, maka dia bakalan sulit untuk terbentuk. Nah, maka kita butuh kondisi lingkungan environment yang surrounding yang bisa menstabilkan karbokation. Nah, karena karbokation ini muatannya positif, dia harus terstabilkan oleh sesuatu yang bermuatan negatif. Nah, sesuatu yang bermuatan negatif itu adalah ya ini kerapatan sesuatu yang kerapatan elektronnya tinggi. Dan itu salah satunya bisa terjadi dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan pelarut-pelarut yang protik gitu. Pelarut-pelarut protik. Astagfirullahaladzim. Menghasilkan pelarut-pelarut yang protik. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat, sini ada OH ya. Sorry. Sini ada OH. Nah, OH ini kita bisa tahu ya bahwa ini kan pelarut protik, contoh pelarut protik ya. Contohnya etanol di sini. Kita bisa lihat di sini contohnya etanol. Nah, etanol itu dia memiliki kerapatan elektron yang tinggi di O, sehingga biasanya dia bakalan ada ada interaksi antara ini dengan si karbokationnya sendiri, seperti itu. Ya. Bakalan tersolvasi sendiri oleh karbokationnya. Nah, ini dia bakalan mensolvasi. Nah, solvasi karbokation. Hanya jadi hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, dia bakal mensolvasi karbokation sehingga menyebabkan karbokationnya itu jadi lebih stabil. Nah, seperti itu. Nah, sementara SN2, kalau reaksi SN2 tidak perlu seperti itu. Nah, kenapa? Karena reaksi SN2, kalau misalkan pelarutnya pelarut protik, malah itu menyulitkan dari nukleofil untuk menyerang. Kita tahu ya, bahwa SN2 itu dia butuh nukleofil. Jadi dia kan harus menyerang langsung dari nukleofilnya, langsung menyerang seperti ini. Nah, dia membutuhkan pelarut yang aprotik supaya apa? Supaya pelarutnya itu tidak mengganggu dari nukleofil. Kalau misalkan pelarutnya pelarut protik, sedangkan nukleofilnya itu adalah suatu yang bermuatan, otomatis kalau pelarutnya pelarut protik itu cenderung nukleofilnya itu untuk berinteraksi dengan pelarutnya. Nah, sementara kalau di reaksi SN2 kita sebisa mungkin nukleofilnya itu tidak berinteraksi dengan pelarutnya. Maka kita butuh pelarut-pelarut yang aprotik seperti itu. Sehingga di sini kita langsung bisa langsung jadi ya. Langsung jadi. Seperti itu. Nah, jadi ini kita butuh penstabilan karbokation. Kalau ini kita justru butuh tidak adanya interaksi antara nukleofil dengan pelarut. Maka otomatis di sini kita butuh pelarut protik, di sini kita butuh pelarut aprotik. Seperti itu. Itu adalah contoh-contohnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita protik. Oke, seperti itu. Itu adalah contoh dari pelarut protik dan aprotik. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Bentar.
Nah, ini adalah contoh kenapa kita butuh pelarut protik untuk SN1 dan aprotik untuk SN2. Seperti itu. Nah, selanjutnya masalah apa nih? Living group. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus pergi yang baik atau good living group? Emang ada gitu bad living group? Nah, jadi secara definisi, gugus pergi yang baik atau good living group itu adalah gugus yang ketika pergi itu jadi spesies yang stabil. Nah, ketika pergi dia jadi spesies yang stabil itu biasanya adalah spesies-spesies dengan ketika lepas itu dia jadi basa lemah. Nah, kenapa bisa stabil kalau basa lemah? Karena kalau misalkan dia jadi basa kuat, nah yang namanya basa itu pasti cenderung untuk mengambil hidrogen, mengambil atau mendonorkan elektron. Nah, kalau misalkan dia lepas jadi basa kuat, maka dia cenderung untuk mendonorkan elektron kembali, sehingga dia bakalan mencari suatu zat-zat, mencari spesies-spesies yang digunakan untuk donor elektronnya dia. Maka otomatis kalau dia lepas menjadi sebuah basa kuat, maka dia kita kategorikan sebagai bad living group atau living group yang buruk. Nah, yang kedua, sedangkan kalau basa lemah itu adalah good living group. Itu yang pertama. Penyebabnya itu adalah karena spesiesnya, kalau basa kuat itu bakalan cenderung berinteraksi dengan yang lain, sedangkan basa lemah itu cenderung stabil, tidak berinteraksi dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau bad living group, karena basanya itu basa kuat, maka otomatis ketika dilepas itu membutuhkan waktu yang sulit. Gitu. Jadi kalau misalkan ini di sini, kalau misalkan living groupnya itu ada suatu bad living group, ini ikatannya akan sangat kuat dengan karbonnya. Jadi sulit untuk dilepaskan. Nah, jadi ada dua faktor ya. Pertama faktornya itu adalah kestabilannya. Jadi kalau misalkan ini tidak stabil, kalau bad living group itu menjadi basa kuat dan tidak stabil, ini basa lemah. Sementara yang kedua itu adalah masalah kekuatan ikatan ya, kekuatan ikatan dengan karbon. Kekuatan ikatan antara gugus dengan karbon. Nah, kalau misalkan ini itu sangat kuat ya. Nah, kalau yang ini, kalau bad living group itu kuat ikatannya. Bad living group itu terikat kuat dengan karbon, sementara kalau good living group itu tidak terikat kuat, alias terikat lemah ya. Good living group itu terikat lemah dengan karbon. Jadi kalau misalkan dia terikat lemah, dia kan lebih mudah untuk terlepas gitu. Itu namanya good living group dan bad living group. Nah, terus di sini juga ada trik. Misalkan di sini ya, kita punya seperti ini. Molekul-molekul seperti ini. Misalkan sini apa? 1, 2, 3, 4. 4 itu butanol ya. Berarti ini butanol atau butil alkohol, masa apa trivialnya. Butanol. Nah, kita pengen menggantikan nih OH di sini dengan Cl. Nah, gimana caranya kita bisa menggantikan OH dengan Cl? Nah, kalau misalkan kita reaksikan dengan langsung, di sini ada Cl-nya, Cl-nya, maka tidak akan bisa bereaksi. Kenapa? Karena sesungguhnya OH di sini adalah bad living group, sementara Cl di sini adalah good living group. Ya. Jadi di sini malah yang mau menggantikan tuh tidak bisa. Kenapa? Karena di sini bad living group ya. Nah, ketika kita menemukan sesuatu senyawa yang pengen kita substitusi, tapi ternyata living groupnya itu adalah bad living group, maka kita tidak bisa mensubstitusi begitu saja. Nah, sehingga kita harus butuh suatu jalan lain, suatu cara lain, gimana caranya supaya gugus kita yang ternyata adalah bad living group ini, kita harus gantikan dengan suatu gugus lain. Nah, caranya adalah mengubah dari bad living group menjadi good living group. Kita rubah. Nah, karena di sini OH bisa kita rubah dia jadi good living group dengan cara H2O.
Nah, kalau dengan cara H2O berarti kita tambahkan sesuatu H, yakni H+, yakni kita tambahkan sesuatu asam. Maka kalau misalkan kita mau substitusi alkohol, kita biasanya tambahkan dulu asam pekat. Supaya apa? Supaya dia bisa mengkatalis. Nah, fungsinya sebagai katalis ya. Asam pekat itu biasanya fungsinya sebagai katalis. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah OH ini yang tadinya bad living group menjadi good living group, yakni H2O. Nah, H2O kan jadi good living group ya. H2O plus di sini. Dan di sini Cl- kita dengan mudah itu akan mensubstitusi H2O jadi lepas sehingga tersubstitusi sebagai butil klorida atau klorobutana seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang. Jadi kita harus ubah dia yang awalnya bad living group itu jadi good living group. Nah, sebenarnya kalau misalkan lebih gampang lagi ini pakai TSCl ya. TSCl tosilat klorida itu bisa dengan mudah atau PCl3, PCl5, tapi fungsinya sama semua, mengubah OH yang awalnya bad living group menjadi good living group seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara dalam reaksi substitusi nukleofilik. Nah, selanjutnya kita bahas ke karbokation. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa reaksi SN1 itu membutuhkan pembentukan karbokation ya. Reaksi SN1 kita lihat dia membutuhkan pembentukan karbokation. Berarti otomatis apa? Otomatis kalau misalkan reaksi SN1 itu butuh pembentukan karbokation, maka dengan kata lain karbokation yang terbentuk itu harus stabil. Nah, sementara kalau misalkan karbokation yang tidak terbentuk itu tidak stabil, maka dia cenderung tidak melakukan reaksi SN1. Malah dia akan cenderung melakukan reaksi SN2. Kalau misalkan karbokation yang terbentuk tidak stabil ya. Nah, jadi otomatis reaksi SN1 itu butuh karbokation yang stabil karena dia memiliki intermediate dari karbokation. Nah, pertanyaan apa? Apa ukuran stabil atau tidak stabil dari karbokation? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah urutan kestabilan karbokation. Jadi yang pertama itu, yang paling tidak stabil itu adalah CH3+, karbokation metil, kemudian karbokation primer, selanjutnya karbokation sekunder, tersier, ini finilik, dan ini benzilik. Nah, ini adalah urutan kestabilannya. Nah, di sini nanti untuk karbokation CH3 metil dan karbokation primer itu biasanya cenderung reaksinya adalah SN2. Sementara karbokation sekunder dan karbokation tersier itu biasanya cenderung untuk reaksi SN1. Nah, bagaimana dengan finilik dan benzilik? Nah, finilik dan benzilik itu bisa SN1 atau SN2 tergantung dari letak karbokationnya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita lihat kalau misalkan finiliknya itu bentuknya seperti ini, maka biasanya dia reaksinya SN2. Kenapa? Karena dia mengikuti karbokation primer. Tapi kalau misalkan finiliknya ini wujudnya seperti ini, maka itu biasanya dia SN1. Kenapa? Karena dia mengikuti karbokation yang sekunder. Begitu juga dengan benzilik. Kalau misalkan benziliknya seperti ini, maka biasanya dia SN2. Kenapa? Karena dia mengikuti karbokation yang primer. Sementara kalau benziliknya itu seperti ini, nah, maka dia cenderung SN1 karena dia mengikuti karbokation yang sekunder. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya dari karbokation. Nah, jadi itu adalah contoh dari kestabilan karbokation. Dan ini kestabilan karbokation itu sangat penting ya karena nanti bakalan juga sangat diperlukan di reaksi-reaksi yang sangat diperlukan untuk reaksi-reaksi adisi. Nanti reaksi-reaksi adisi itu sangat perlu dengan karbokation yang sekunder ini. Karbokation yang kestabilan. Seperti ini. Nah, ini kita masukin dulu. Nah, ini ya. Tergantung ya. Kalau yang ini tergantung. Mengikuti yang. Nah, ini adalah urutan kestabilannya. Karbokation. Makanya otomatis
yang SN1 kita butuh karbokation yang stabil, yakni misalkan contohnya adalah sekunder dan tersier, sementara SN2 itu butuh karbokation yang tidak stabil, yakni yang primer atau metil, seperti itu. Nah, terus selanjutnya masalah nukleofilitasan. Untuk SN1 kita bisa menggunakan nukleofilik yang lemah maupun nukleofilik yang kuat. Kenapa? Karena SN1 didasari pada sebuah reaksi dengan intermediate. Kita bisa lihat intermediate-nya itu dia karbokation. Jadi dia terbentuk karbokation dulu. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa nukleofilitasannya tidak berpengaruh sama sekali di laju reaksi. Berarti otomatis apa? Nukleofilnya baik kuat maupun lemah itu tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena yang terpenting itu rate determining state-nya atau faktor penentu lajunya, tahap penentu lajunya itu adalah pembentukan karbokation. Jadi sedangkan kalau nukleofilnya ini tidak dibutuhkan terlalu kuat atau tidak peduli kuat atau lemah. Nah, sementara kalau misalkan di sini SN2 kita harus membutuhkan nukleofil yang kuat. Kenapa? Karena kalau misalkan nukleofilnya kuat, itu dia bisa mendorong leaving group untuk cepat pergi gitu. Kalau nukleofilnya lemah, ya tentu saja tidak bisa mendorong leaving groupnya itu untuk pergi. Makanya kita harus bisa memodifikasi gimana caranya kalau misalkan ternyata kita punya nukleofil yang lemah, berarti leaving groupnya itu harus kita lemahkan terlebih dahulu. Kayak misalkan ditambah dengan sesuatu yang lain kayak tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nukleofilnya itu kalau yang ini harus kuat. Kenapa? Karena dia bisa menyerang ya, harus menyerang. Nah, yang terakhir itu adalah produknya. SN1 itu adalah produk rasumat, sedangkan SN2 itu adalah produk inversi. Maksudnya apa? Kalau misalkan SN2 kita bisa lihat di sini ya, reaksi SN2 itu OH-nya, nukleofilnya itu harus menabrak ke sisi lain dari leaving group. Jadi tidak bisa berhadapan dengan leaving group. Kita lihat dia bisa masuk dari belakang, tidak bisa dari depan. Kenapa? Karena dari depan itu adalah tempat keluarnya leaving group. Jadi tidak mungkin dia masuk dari depan gitu. Jadi dia harus masuk dari belakang. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia masuk dari belakang, maka otomatis akan menghasilkan produk yang berbeda dari awalnya. Maksudnya beda dari awalnya apa? Kalau misalkan di sini awalnya itu adalah naik, kalau misalkan kita lihat di sini ya. Sini ke atas awalnya CL-nya, sementara kalau misalkan di sini masuk OH, maka OH-nya jadi ke bawah. Artinya apa? Inilah yang kita sebut sebagai produk inversi. Artinya produk gugus menggantikan gugusnya itu adalah berlawanan dengan gugus awal. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai inversi. Nah, ini inversi nih, kata inversi itu seperti itu. Nah, sementara kalau SN1 kita bisa lihat kalau SN1 dia diawali dengan melepasnya leaving group menjadi karbokation. Nah, ketika terbentuk karbokation, berarti otomatis nukleofil kita itu bebas masuk dari mana saja. Bisa dari atas, bisa dari bawah, misalkan kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan molekulnya itu adalah molekul yang chiral, di sini kita bisa lihat konfigurasinya itu adalah S, konfigurasi absolutnya itu S, maka otomatis ketika dia masuk dari atas, dia bisa menjadi konfigurasinya R, dan dia bisa masuk dari bawah, dia kembali lagi konfigurasinya S. Jadi bisa letaknya itu bisa berlawanan dengan gugus yang awal atau bisa juga sama seperti gugus awal. Jadi makanya ini yang kita sebut sebagai produk rasumat. Kenapa? Karena terdapat dua produk yang berbeda secara konfigurasi optiknya gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai produk rasumat. Nah, ini adalah tentang reaksi SN1 dan SN2. Ya, mungkin untuk hari ini videonya sekian aja untuk bahas reaksi substitusi nukleofilik 1 dan reaksi substitusi nukleofilik 2. Insya Allah di video besok akan dibahas mengenai reaksi eliminasi. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai kira-kira bagaimana cara membedakan eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Oke, mungkin sekian aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen buat teman-teman yang masih bingung atau harus ada yang ditanyakan. Silahkan disikat saja kolom komentarnya. Ya, terima kasih. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.